Selamat pagi, kita bertemu kembali pada pagi ini di dalam siaran online. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai, kita mau tunduk kepala satu kali lagi dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih atas semua pemeliharaan Bapa yang sampai saat ini begitu luar biasa. Dan Tuhan juga memelihara setiap jemaat. Bapa, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami pada saat-saat yang seperti ini. Sehingga apapun yang kami lakukan itu semua boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Pada pagi ini kita mau lihat ya, kita akan beribadah ya dengan judul Iman dan Teologi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus ya, iman dan teologi yang akan kita buat saat ini adalah ya, bagaimana pendapat umum ya, bagaimana pendapat umum tentang iman dan teologi ya, yang kemudian akan kita singkapkan bagaimana iman dan teologi menurut kekristenan ya. Kita baca Alkitab yang diambil dari Yeremia 3, Yeremia 5 ayat yang ketiga ya. Saya akan bacakan ya. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau mengemukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ya. Di sini kita tahu bahwa Yeremia yang begitu berusaha ya untuk membuat sebuah nubuatan, memberikan firman Tuhan, membawa orang kepada kebenaran, tapi dia senantiasa ditolak. Bahkan sampai akhir hayatnya pun mereka semua menolak apa yang dikatakan oleh Yeremia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat apa pendapat umum ya tentang teologi dan juga tentang iman. Ya. Teologi menurut pendapat umum ya yang saya ambil dari KBBI ya, itu adalah sebuah ilmu agama dan segala sesuatu pemikiran dan pengetahuan tentang Allah. Ya. Nah, kalau iman adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan dari seseorang sebagai bagian dari keagamaan. Nah, itulah yang dikatakan ya menurut pendapat umum ya. Tetapi apa yang pendapat umum yang dibuat ya, itu tentu pasti sangat berbeda dengan pendapat bagi orang percaya semua ya. Buat kekristenan itu semua sangat berbeda. Ya, sebab iman dan teologi bagi kita semua hanya berfokus dan tertuju kepada Kristus. Ya. Nah, kenapa? Sebab manusia mempunyai satu logika, satu pendapat yang sangat berbeda dengan iman kita, dengan kekristenan. Ya. Sebab Allah selalu melihat sesuatu itu dari hati manusia. Ya, maka kebenaran yang dianggap, yang dikatakan oleh Allah semuanya melalui hati manusia. Tetapi bagi masyarakat umum adalah kebenaran manusia adalah sesuatu yang harus dan mesti berdasarkan sebuah saksi atau bukti-bukti tertentu. Sehingga mungkin saja sesuatu yang benar akan menjadi salah, dan yang salah akan menjadi benar. Tetapi di sini kita lihat bahwa kebenaran Allah itu bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Ya, sehingga seseorang yang mempunyai hati, punya keinginan yang tidak baik, itu sudah dianggap salah menurut
kekristenan, menurut Kristus. Tetapi bagi dunia itu tidak. Ya. Seseorang tidak bisa dihukum hanya melalui dia ingin melakukan sesuatu kejahatan. Tetapi di dalam kekristenan, sebuah keinginan itu sudah melahirkan dosa. Ya. Kita lihat di sini ya, di dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jadi punya keinginan saja itu sudah sebuah hal yang menjadi sebuah kesalahan, sebuah dosa di hadapan Tuhan. Ya. Dan kenapa dia punya keinginan? Itu segala sesuatu berdasarkan hatinya. Ya. Bagaimana hatinya berkata, ya, keinginannya berkata. Maka Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, ya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, bahkan di dalam Yeremia 5 ayat 3 dikatakan, "Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau menemukan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat." Artinya hati mereka tidak pernah mau diserahkan kepada Kristus. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan sebuah perbuatan, tapi itu hati. Ya. Tapi dikatakan tadi, hati adalah sangat licik. Hati adalah lebih licik daripada segala sesuatu. Dan hati yang membatu sangat sulit untuk diperbaiki. Ya. Nah, teologi itu apa? Ya. Nah, teologi adalah sebuah pengetahuan kita tentang Allah. Ya. Apa yang diingini, apa yang Allah perbuat, bagaimana karakter Allah. Ya. Itu semua adalah teologi. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mempunyai teologi yang benar, maka hidup kita, apapun yang kita lakukan akan berkenan kepada Allah. Ya. Tetapi kalau teologi, pendapat kita tentang Allah itu melenceng, maka apapun yang kita lakukan akan melenceng. Ya, tidak benar. Ya. Nah, teologi itu sebenarnya sangat penting. Sehingga kita bisa mengenai apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dirasakan oleh Allah. Filipi 2 ayat 5. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, begitu juga dengan iman. Secara umum, secara umum atau kekristenan itu sangat berbeda jauh. Ya, di dalam kekristenan kita biasa mengambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Tetapi secara umum itu hanya sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya ya, iman kita itulah yang akan membawa kita kepada Kristus. Ya, ini untuk dari sudut pandangan anak-anak Tuhan, ya. Walaupun sebetulnya iman itu tidak akan menyelamatkan kita. Sebab yang menyelamatkan kita hanya Kristus. Tapi iman membawa kita kepada Kristus, ya. Tapi yang menyelamatkan adalah Kristus, ya. Nah, di mana kalau kita punya iman, maka ada keinginan untuk melakukan sebaik-baiknya. Artinya apa? Iman kita akan membawa kepada kesempurnaan kita di dalam Kristus, ya. Walaupun ya, kesempurnaan seseorang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Kenapa? Disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan pengetahuannya tentang Kristus. Ya. Pasti sebuah pengetahuan seorang anak TK
ya, itu beda dengan pengetahuan mahasiswa. Nah, seorang anak TK, ya, mungkin kalau dia sudah bisa berhitung, ya, sampai dengan 100, dia bisa untuk membaca, ya, dia bisa untuk menulis, itu sudah sangat sempurna. Tapi tidak demikian untuk anak SMA, ya. Maka kesempurnaan anak TK dan kesempurnaan anak SMA itu berbeda. Begitu juga kesempurnaan kita di hadapan Tuhan itu berbeda. Yang penting adalah bagaimana keinginan ketulusan kita untuk selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan akan sangat menghargai setiap tingkat iman kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana ketulusan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat ada beberapa, ya, tipe iman, ya, di dalam Alkitab, ya. Nah, di dalam kita lihat, ya, pada waktu di Gerasa kita tahu, ya, Tuhan Yesus turun dari kapal, ya. Lalu Tuhan Yesus ditemui oleh seorang yang gila, ya, seorang yang gila, seorang yang diikat oleh rantai, ya, kemudian dia bebas kemana-mana, ya, lalu tapi dia putuskan rantai besi itu, ya, lalu dia ambil batu, dia pukul kepalanya, dia pukul badan, tapi dia tidak mati-mati, ya. Nah, di sini, di dalam surat Injil Lukas, dikatakan, ya, Lukas 8 ayat 35. Orang yang seperti itu datang bertemu dengan Yesus, ya. Nah, tapi begitu dia bertemu, langsung dia tersuruk di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia katakan apa? Hai engkau anak Allah yang maha tinggi, katanya, jangan menyiksa aku, ya. Artinya apa? Setan, dia sangat mengenal Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus, ya. Tapi kita seringkali tidak kenal siapa itu Yesus, ya. Kita seringkali melakukan hal yang semena-mena, hal yang tidak baik, ya. Nah, tapi begitu bertemu dengan Yesus, Yesus kemudian dia mengusir, ya, singkat cerita, ya. Kemudian setan itu dia, siapa namamu? Ya, namanya adalah legion. Legion artinya apa? Legion artinya banyak, ya. Satu legiun, ya. Satu legiun itu pada umumnya adalah 6.000, ya. Maka apa yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan itu? Orang yang kerasukan itu di dalamnya ada 6.000 setan-setan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ada 6.000 setan ada di sana, artinya apa? Sebuah penyerangan besar-besaran kepada orang itu. Dan kenapa ada penyerangan besar-besaran kepada orang itu? Itu dianggap dia ada seorang yang kuat, dia ada seorang yang mampu, seorang yang punya potensi yang luar biasa. Maka diserang oleh 6.000 setan-setan. Sebab setan tidak mau, ya, juga untuk menyerang seseorang yang tidak ada harganya. Pasti dia mau menyerang seorang yang punya harga, ya. Dan makin banyak serangan pasukan yang ada untuk penyerangan, maka makin penting, makin hebat orang itu, ya. Nah, begitu juga dengan orang yang gila ini, ya. Nah, walaupun sebetulnya di dalam kitab Matius, ya, di dalam Injil Matius sebetulnya itu dikatakan ada 2 orang, ya. Tapi di Injil Lukas yang kita baca itu 1 orang. Kenapa? Karena di Lukas yang mau dilihat ada intinya, maknanya. Walaupun sebetul ada 2 orang. Kenapa saya katakan sebenarnya ada 2 orang sebagaimana yang ditulis oleh Injil Matius. Sebab Matius adalah seorang yang pandai berhitung. Dia pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, ya. Dia telah menghitung dengan baik, ya. Dan angka-angka itu sangat melekat pada dia, ya. Jadi dia tahu ada 2.
Maka di dalam setiap penguraian di dalam Injil Matius, semua angka-angka akan disebutkan oleh Matius dengan tepat dan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada Injil Lukas ayat 8 ayat 35 di sini dikatakan, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Ya, mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Ya, sebab setan-setan yang sudah diusir oleh Yesus, ya, orang itu kemudian menjadi baik kembali. Dia sudah makan, dia sudah mandi, ya, dia sudah berpakaian dengan baik. Dan pada waktu orang banyak tahu datang, mereka melihat orang gila, cuma satu orang gila ada di kaki Yesus. Dia duduk, dia bertelut, dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Sebab pada waktu itu sebenarnya Yesus sedang memberikan pelajaran. Yesus sedang memberikan katekisasi. Yesus sedang memberikan pendalaman iman. Ya. Jadi, pada prinsipnya, seorang yang sudah mendapatkan mujizat Yesus, yang disembuhkan 2 orang, tapi yang datang kepada Yesus cuma hanya 1 orang. Itu berarti sebuah mujizat tidak selalu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Mujizat tidak selalu mendatangkan orang mendekat kepada Kristus. Ya. Ada 2 orang, tapi cuma 1 yang datang mendekat kepada Kristus. Dialah yang punya iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat. Pertama, apa yang kita bisa pelajari di sini? Setan lebih tahu siapa itu Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, dikatakan apa? Dia ada seorang yang hebat. Sehingga yang menyerang di dalam tubuh dia ada 6.000 setan-setan. Ya. Tapi cuma 1 yang duduk bersimpuh mendengarkan pelajaran. Dan iman datang dari pendengaran. Dan iman datang dari pendengaran apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Walaupun pada saat itu orang itu datang dan dia mau mengikut Yesus. Yesus menolaknya. Kenapa? Ada hal-hal tertentu yang Yesus pikirkan. Ya, bahwa kalau orang itu sebenarnya lebih penting untuk menginjil di tempatnya sendiri. Ya. Jadi orang itu disuruh untuk menginjil. Sebaiknya engkau pulang ke rumahmu, beritakan masalah ini, ya. Maka dia kembali, bukan hanya kembali ke rumah, tapi dia menginjil di Dekapolis. Dekapolis itu berarti apa? Dekapolis itu berarti adalah 10 kota besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Lalu kita lihat lagi, ya, ada peristiwa lain lagi kita lihat, ya, bahwa di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26, ya. Kemudian tibalah Yesus, ya, di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepada supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu membawa dia keluar kampung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus datang membawa dia. Kenapa? Ya, karena dia adalah seorang yang lemah iman. Kenapa bisa tahu lemah iman? Dia dibawa oleh keluarganya, dia dibawa oleh teman-temannya, dia tidak datang sendiri. Lalu sampai di sana karena lemah iman, maka Yesus membawa dia keluar kampung. Supaya jangan banyak orang datang menggecoki dia. Sehingga imannya tidak tergoyahkan. Itulah sebabnya maka dia bawa. Di situ Tuhan menyembuhkan dia dengan apa? Dengan ludah, dengan tanah. Yesus mengusap dia.
Pada waktu dia diusap, dia disembuhkan, dia sudah melihat, tapi hanya bayang-bayang, seperti pohon-pohon. Lalu kemudian Yesus kembali menyembuhkan dia. Baru setelah kedua kali orang itu bisa melihat dengan jelas. Dan pada waktu dia melihat dengan jelas, Yesus mengatakan apa? Hendaklah engkau jangan kembali ke kampung, tapi pulanglah ke rumahmu. Kenapa? Kalau dia ke kampung, dia akan banyak pertanyaan. Orang heran, dia akan goyah ditanya-tanya. Ya. Itulah, Yesus, dia sengaja datang kepada orang itu di Betsaida, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Walaupun dia lemah iman, tapi Yesus melihat ada kesungguhan, ada ketulusan dia. Jadi Yesus menghargai mereka yang kuat iman dan mereka juga yang lemah iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita lihat lagi. Nah, di dalam Lukas 17 kita lihat ya. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 ya. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Di situ kita lihat ada 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta menemui dia. Lalu dia mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami, katanya. Lalu ia memandang kepada mereka dan pergilah. Ya, perlihatkan dirimu kepada iman-iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perbatasan Galilea dan Samaria ada tempat yang sepi. Dan di sanalah orang kusta mulai menyembunyikan diri. Sebab yang namanya kusta, mereka tidak boleh dilihat oleh orang banyak. Bahkan kalau ada orang mendekat dia, dalam jarak tertentu sekitar 50 meter, dia harus memberikan sinyal. Najis, najis, najis. Ya. Jadi jangan sampai orang menemui dia. Sebab siapapun yang menemui dia akan menjadi najis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Maka dia katakan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan apa? Perlihatkan dirimu kepada para imam. Untuk memperlihatkan diri kepada para imam, itu satu hal yang luar biasa. Karena yang mengatakan sembuh ada atau tidak, itu adalah para imam. Jadi kalau dia datang kepada para imam, itu satu hal yang luar biasa. Kenapa? Kalau sampai dia tidak sembuh, dia akan dihukum mati. Ya, itulah yang menjadi satu masalah. Jadi sebetulnya 10 orang kusta itu adalah orang yang sangat kuat imannya. Ya, dia datang, ya, dia pergi kepada para imam, ya, ke kota Yerusalem, dan di tengah jalan dia sembuh. Begitu luar biasa. Dia sembuh. Kemudian ada satu orang, ya, orang Samaria, dia kembali kepada Yesus. Dia datang ke hadapan Yesus dan dia tersungkur. Dan disinilah terjadi sebuah perubahan pendapat. Kalau dulunya dia mengatakan Yesus sebagai guru, tapi saat ini dia katakan Yesus adalah Allah. Ya, maka dia kan Yesus adalah Allah. Jadi sebuah perubahan. Jadi kesembuhan, ya, kembali saya katakan, ya, mujizat yang Allah berikan kepada 10 orang kusta, ya, cuma satu yang ditanggapi. Sehingga kesembuhan itu, ya, hanya satu yang kemudian mendapatkan keselamatan. Tapi 9 orang tidak mendapatkan keselamatan. Hanya satu orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya? Katanya, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, pendapat, ya, bahwa iman yang dapat menyelamatkan kita itu tidak benar-benar sungguh. Tapi yang menyelamatkan sesungguhnya adalah Tuhan Yesus.
Tapi iman mendatangkan dia kepada Kristus. Ya. Tapi yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu luar biasa. Iman yang lemah Tuhan sembuhkan. Dan iman yang kuat pun Tuhan sembuhkan. 10 orang kusta, dia punya iman. Tetapi hanya 1 yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia kembali. Karena dia mengasihi Yesus. Dia punya kasih. Maka Yesus katakan bahwa dia selamat menurut dan berkat iman dia. Nah, begitu juga dengan kita. Bagaimana kita datang kepada Kristus? Apakah kita punya iman atau punya kasih? Sebab banyak orang datang kepada Kristus dengan motivasi yang beda-beda. Ada yang melihat Tuhan sebagai sumber berkat. Mereka datang kepada Kristus untuk mendapatkan berkat, ya, untuk menghilangkan masalah di dalam kehidupannya. Tapi ada juga yang datang karena begitu mengasihi Yesus. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada Kristus karena kita mengasihi atau karena kita menganggap Yesus bisa menghilangkan semua permasalahan kita? Ya. Nah, teologi di sini sangat bergantung. Ya. Kalau teologi kita mengenai Yesus sumber berkat, ya, memang benar Yesus sumber berkat, tapi apa tujuan motivasi yang sebenarnya? Ya. Kadang-kadang dianggap mujizat ada satu hal yang terutama, yang paling penting, yang sangat penting, itu sangat bahaya. Kalau dikatakan mujizat sebagai hal yang paling penting, sangat penting, fokus hanya kepada penyembuhan, kepada mujizat, maka kita datang kepada Yesus hanya untuk mujizat. Tapi sebenarnya kita datang kepada Yesus adalah oleh karena kasih kita kepada Kristus. Kenapa kita mengasihi? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 18 juga kita katakan ayat 35 sampai 43. Ya, waktu Yesus datang ke kota Yeriko, ya, di situ ada 2 orang. Ya, itu menurut Injil Matius. Tapi menurut Injil Lukas dikatakan hanya 1 orang. Ya, ada seorang yang buta di sana. Lalu dia buta di pinggir jalan, dia mengemis, ya. Begitu dilihat ada orang ramai, dia ada apa ini sebetulnya? Ya, maka kemudian orang katakan karena ada Yesus orang Nazaret, dia lewat. Lalu dia katakan apa? Yesus anak Daud. Saudara yang terkasih di dalam, ada satu hal yang aneh. Dikatakan Yesus orang Nazaret. Lalu kenapa dia kan Yesus anak Daud? Yesus anak Daud dikatakan. Sebetulnya itu ditunjukkan bahwa Yesus anak Daud adalah Mesias. Yesaya 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa Mesias akan timbul dari tunas Isai. Dan Yesus adalah anak Daud, Daud adalah anak Isai. Jadi anak Daud berarti adalah Mesias. Ini sebuah teologi yang sangat mendalam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dia tahu pada seorang buta yang tersingkirkan, kaum marginalis, tapi dia bisa tahu, dia mempunyai teologi yang tinggi. Padahal orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Daud, bahwa Yesus adalah Mesias. Satu hal yang luar biasa, dia punya iman yang sangat hebat, dia punya iman yang sangat tinggi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan? Dia katakan ya, setelah dia dilarang, dia makin kencang untuk berbicara. Ya, maka akhirnya Yesus menyuruh orang membawa dia. Lalu dikatakan apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Maka dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat.
Lalu kata Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan orang tanpa alat, tanpa seperti yang tadi di Bethsaida, ya. Tuhan sanggup menyembuhkan tanpa ludah, tanpa lumpur, tanpa keluar kampung. Tapi dimanapun Yesus sanggup. Tapi kenapa Yesus lakukan itu berbeda? Memakai alat supaya orang yang lemah iman dapat lebih dikuatkan. Ya, dan orang yang lemah iman dibawa ke tempat yang sepi sehingga tidak diganggu oleh banyak omongan orang. Ya, nah begitulah. Yesus menghargai iman yang kuat. Yesus juga menghargai iman yang lemah. Sebab iman sebenarnya adalah anugerah. Apalagi kalau kita lihat ya, seorang Cornelis ya, kita tahu dia ada seorang jenderal ya, dia minta untuk disembuhkan. Ya, pada waktu dia kan jangan datang ke rumah kami. Tapi sebutkan saja, perintahkan saja. Ya. Sebab seorang atasan memerintahkan kepada bawahan pasti akan melakukannya. Nah, Tuhan Yesus melihat ini sebagai sebuah kekuatan iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan teologi kita? Apakah kita mempunyai sebuah teologi yang komprehensif? Apakah kita mempunyai teologi yang benar? Kalau kita mempunyai teologi yang benar, pengetahuan tentang firman Tuhan secara komprehensif, maka pasti kita tidak akan meleset jauh. Sebab Tuhan mengajar kita, Roh Kudus membimbing kita, ya. Dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan hati, dengan segala sesuatu. Dengan hati, ya. Dengan segala sesuatu Yesus membimbing kita sehingga kita akan lebih sulit untuk tersesat. Tapi kalau kita mempunyai teologi yang tidak baik, kalau kita mempunyai iman yang tidak benar, itu masih Tuhan dapat berikan satu penghiburan, ya, sehingga kita masih bisa ditolong. Ya. Tapi kalau kita mempunyai satu hal yang memang tidak benar di hadapan Tuhan, maka itu bahaya. Teologi yang salah akan membuat kita menyembah Allah yang salah. Bagaimana dengan pendapat kita? Kita tunduk kepala. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memimpin kami, membimbing kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami semua dapat berjalan di dalam jalan yang benar, agar kami dapat mendapatkan pengetahuan teologi yang benar, komprehensif, sehingga kami tidak menyembah kepada Allah yang salah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin.